Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abil Yunika Putra dengan NIM 24067047. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Baiklah, saya ingin menyampaikan pemahaman singkat saya, yaitu yang pertama tentang hakikat manusia. Hakikat manusia secara umum adalah kebenaran atau esensi dasar keberadaan manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, yang memiliki potensi untuk beragama, berakal, dan bertanggung jawab. Dalam Islam, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang mulia yang dibekali akal dan nafsu. Tujuan utama hidup manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Contoh dalam film Negeri Lima Menara. Hakikat manusia di film ini mengandung nilai-nilai moral seperti jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Dan film ini mengajarkan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon pertolongan dan menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hakikat agama. Hakikat agama adalah keyakinan adanya Tuhan yang Maha Kuasa yang dipatuhi oleh hambanya. Dalam Islam, agama adalah sistem kepercayaan atau praktik yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para nabi dan rasulnya. Dalam Islam memiliki aspek kehidupan, yaitu hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan manusia dan alam. Tujuan agama adalah membimbing manusia menuju jalan yang benar, menciptakan kedamaian dan keadilan di muka bumi ini. Contoh, menurut pandangan Andre Tatew, agama Islam adalah agama terakhir, karena tidak ada agama lain yang memiliki batasan yang mereka tegakkan. Dan dalam Islam juga memiliki prinsip moral dan etika yang dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Yang ketiga, Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam dan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran berisi pedoman lengkap tentang akidah, ibadah, akhlak, dan hukum-hukum yang mengatur kehidupan manusia. Al-Quran adalah sumber hukum utama dari segala sumber hukum yang ada di dalam Islam. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, umat Muslim merujuk pada Al-Quran untuk belajar tentang ajaran-ajaran dasar Islam, seperti kewajiban sholat, zakat, dan puasa. Yang keempat, sunnah dan ijtihad sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Sunnah berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap Al-Quran. Dan selanjutnya ijtihad. Ijtihad adalah upaya para ulama untuk menetapkan hukum-hukum Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, terutama dalam menghadapi masalah-masalah baru yang tidak eksplisit yang disebutkan
dalam kedua sumber tersebut. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, sunnah menjadi pedoman dalam praktik-praktik ibadah seperti cara sholat dan berwudu, dan ijtihad digunakan untuk menyelesaikan masalah kontemporer seperti hukum transaksi keuangan modern. Yang kelima, akidah. Akidah adalah keyakinan dasar dalam Islam yang meliputi keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir dan takdir. Akidah menjadi landasan sebagai ajaran dan praktik Islam. Tujuan akidah dalam Islam adalah memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan, memelihara diri dari kemusyrikan, menjauhkan diri dari pikiran yang menyesatkan. Contoh pesan akidah dari film Buya Hamka Vol 1, yaitu beliau, Buya Hamka, adalah sosok manusia yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau selalu berjuang dalam menyebarkan akidah tauhid kepada masyarakat. Yang keenam, syariah. Syariah adalah hukum-hukum Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik individu maupun sosial, seperti hukum perkawinan, warisan, dan transaksi bisnis dalam Islam. Syariah bertujuan untuk menciptakan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Syariah bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Setiap ketentuan syariah harus berdasarkan ajaran Islam dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Contoh pesan syariah dari film Sang Kiai. Film ini menyampaikan pesan syariah yang berisi tentang akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah, seperti menghormati orang tua, berbuat baik sama manusia, dan berpakaian dengan sopan. Baiklah, hanya ini pemahaman singkat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.